Baik. Jadi ini ceritanya Ibu Silvi mau kasih rangkuman. Ibu Silvi merangkum dari semua subtema 1 sampai 4 yang kamu belajar. Nanti kalau nggak ngerti nggak apa-apa, diterima dulu. Karena memang ini materinya untuk bahasa Indonesia agak sulit ya. Karena Ibu Silvi lihat kalian belum bisa bernalar sejauh itu. Tetapi nggak apa-apa, kita tetap akan belajar. Nanti berlatih akan semakin bisa, ya. Jadi selama tema 2 kemarin kita belajar beberapa kosakata benda. Nah, ini yang perlu Bu Silvi tekankan. Apa sih bedanya kita menyebut kosakata dengan kata? Ya. Nah, bedanya kalau kosakata itu artinya perbendaharaan kata. Jadi kalau misalkan kita mau menyebutkan kata-kata yang banyak, maka kita menyebutnya kosakata. Tapi kalau misalkan kita mau menyebutnya hanya 1 atau 2, misalkan ya, air. Air itu kata apa? Nah, itu kita menggunakannya kata, bukan kosakata. Air adalah kata benda. Belajar adalah kata kerja. Ini kita sudah belajar pada waktu kelas 1. Jadi kalau misalkan cuma 1 kata, kita menyebutnya kata. Jadi salah kalau kita bilang kosakata air, salah. Ya, kita nyebutnya kata air, artinya misalkan begitu ya. Jadi kalau cuma 1 yang kita sebutkan, kita sebutkannya kata. Tapi kalau yang mau kita sebutkan itu banyak, maka kita menyebutnya kosakata. Jadi di sini Bu Silvi punya kosakata benda, artinya berbagai macam kata benda. Jadi beberapa kata benda, lebih dari 1 kata benda. Maka kita menyebutnya kosakata. Kita sudah belajar beberapa kosakata, jadi nanti kalau misalkan ada keluar di ulangan, kamu sudah tahu itu artinya apa. Dan itu permainan apa. Ya, jadi jangan bingung. Arkan dan Rio, udah ada mainan. Ayo bereskan semua pensilnya, belum disuruh nulis. Nah, ini tidak menghargai ini ya, kesempatan. Sudah bisa belajar, malah bermain. Nah, kita sudah belajar beberapa kosakata, yaitu gelembung sabun, sabun pencuci piring, air, sedotan, karet gelang, kelereng, sinpai, dakon, biji-biji kerang. Nah, ini adalah kata-kata benda yang kalian sudah pelajari di tema 2. Semuanya berhubungan dengan permainan. Kemudian, ada juga yang berhubungan dengan olahraga. Nah, ini ada bat, ada net, ada kok. Nanti artinya apa, bat ini apa, net ini apa, kok ini apa, kamu bisa lihat di buku bupenanya halaman 132. Jadi kalau bat itu adalah alat pemukulnya tenis meja. Kalau kamu main tenis meja, alat pemukul bolanya itu namanya bat. Nah, kalau net itu adalah sama dengan jaring yang biasa dipakai untuk membatas ketika kita bermain bulu tangkis, voli, kemudian juga kita bermain apa sih? Ini yang betin tadi Bu Silvi bilang tenis meja, ya. Net ini adalah jaring pembatas yang biasanya digunakan pada permainan bulu tangkis, kemudian tenis meja, kemudian juga voli kita menggunakan net. Kok itu adalah bolanya bulu tangkis. Kalau kita main bulu tangkis, yang kita pukul-pukul itu adalah koknya. Jadi koknya ini bolanya. Ya. Kemudian, kalau di Bupena halaman 153, nanti bisa dilihat, ini nanti materinya Ibu akan share di Google Classroom buat belajar di rumah ya. Yang di Bupena halaman 153 itu ada permainan jungkat jangkit. Kemudian ada bangku. Jungkat jangkit itu yang kayak kamu kalau di TK Semodia tuh loh, yang bisa kamu mainin, yang satu, itu harus 2 orang yang main ya. Kalau 1 orang jatuh pasti. 2 orang nanti duduk, di satunya di sisi kiri, satunya di sisi kanan. Jadi nanti kalau yang satu naik, yang satunya
turun. Nanti kalau yang satunya turun, satunya naik. Nah, itu permainan. Jadi ini adalah kata-kata benda yang berhubungan dengan permainan yang sudah kamu pelajari. Kemudian ada juga kosakata yang kita sudah belajar, tetapi dia tidak semuanya kata benda. Ya, jadi ada beberapa di sini kosakata dalam bukumu yang tidak semuanya adalah kata benda, tetapi ada yang kata sifat, dan itu diminta suruh sebutkan artinya. Jadi di bukumu ini diminta suruh sebutkan artinya. Ada juga yang sudah dituliskan artinya. Jadi di sini Bu Silvi rangkumkan. Ini adalah kosakata yang berhubungan dengan keragaman benda. Jadi diingat ya, kalau tadi yang Bu Silvi sebutkan adalah kata benda, kosakata benda yang sudah kamu belajari. Kalau yang di sini adalah kosakata yang berhubungan dengan keragaman benda. Kalau Bu Silvi sebutkan yang berhubungan dengan keragaman benda, berarti di sini bukan kata benda saja, tapi juga ada kata sifat. Ya, sekali lagi Bu Silvi ulang, kalau tadi yang Ibu Silvi sebutkan adalah kosakata benda. Jadi semua yang Ibu sebutkan tadi adalah kata-kata benda semuanya, ya, itu kosakata benda. Tapi kalau yang ini adalah kosakata yang berhubungan dengan keragaman benda. Jadi ini hanya berhubungan dengan ciri-cirinya benda. Keragaman itu artinya macam-macam benda, ya. Keragaman itu artinya macam-macam. Jadi ini adalah kosakata yang berhubungan dengan macam-macam benda. Jadi isinya, kata-katanya tidak semuanya kata benda. Nah, ini ada yang di bukunya diminta suruh sebutkan artinya, tapi ada juga yang sudah ditulis artinya. Nah, ini Ibu rangkumkan jadi satu. Ini yang sudah kita pelajari. Halus, ini adalah kata sifat. Halus artinya tidak kasar, lembut, licin. Kasar, kasar artinya kasar, kesat, tidak halus waktu diraba. Tetap artinya tidak berubah keadaannya dan kedudukannya. Berubah artinya menjadi lain atau berbeda dari semula. Wujud, rupa dan bentuk yang dapat diraba. Bentuk, bangun, gambaran, wujud yang tampak. Ukuran, panjang, lebar, luas, besar sesuatu. Ini Ibu Silvi sebenarnya udah jelaskan, ya. Halus, halus itu artinya tidak kasar, lembut, licin. Contohnya, kalau kamu pegang kaca. Kaca itu kan halus ya, kamu pegang tuh kayak nggak ada batu-batuannya gitu loh. Pokoknya kalau kita taruh misalkan benda yang licin di situ, kita bisa jatuh. Halus. Contohnya lagi misalkan yang tidak kasar itu pipimu misalkan. Coba kamu pegang pipimu kan tidak kasar, lembut. Lembut itu kayak kue, kalau diginikan itu dia bisa masuk. Nah, itu. Licin, licin itu artinya kamu bisa jatuh di situ. Ya. Coba kamu jalan di kaca, pasti kamu bisa jatuh di situ, ya. Kalau nggak hati-hati bisa jatuh. Jadi licin itu artinya kalau kita taruh benda di situ, bendanya bisa jatuh, gitu ya. Contohnya adalah lantai. Tapi lantai ada beberapa yang dibuat tidak licin, karena kalau licin orang nggak bisa jalan di situ. Nah, itu adalah halus. Kemudian kasar. Kasar itu artinya kasar, kesat, tidak halus atau diraba. Contohnya adalah kayu. Kalau kamu pegang kayu, kamu bisa merasakan bahwa itu nggak halus. Ada seperti kayak kalau kamu pegang sesuatu terus ada batunya gitu loh ya. Itu kasar artinya. Contohnya lagi yang kasar itu misalkan aspal. Aspal di jalanan ya. Kalau kamu pegang dia tidak halus. Nampak seperti ada lubang-lubangnya, ada nonjol-nonjolnya. Nah, itu cara bedain halus dengan kasar. Kalau halus itu ketika kamu raba, itu seperti nggak ngerasain ada apa-apa. Tapi kalau kasar, kamu raba itu kayak ada benjolan, kayak ada yang masuk ke dalam, kayak ada pasirnya. Nah, itu kasar. Ya. Tetap tuh artinya misalkan mejamu mau diapa-apain, mau dilipat, mau ditaruh di mana, dipindahin, bentuknya ya begitu. Nah, itu berarti tetap, nggak berubah.
Misalkan kamu juga ya, misalkan contoh Obi. Obi pulang ke rumah terus jadi Yulia. Nah, tidak mungkin kan? Obi pulang ke rumah dari sekolah tetap jadi Obi. Nah, itu berarti artinya tidak berubah keadaannya. Misalkan nih, Obi pulang dari berangkat sekolah pakai baju putih merah. Terus tiba-tiba pulang pakai baju kotak-kotak. Nah, itu berarti kan berubah ya. Tapi kalau Obi pulang sekolah pakai baju putih merah, kemudian berangkat sekolah juga putih merah. Nah, itu berarti tetap. Jadi tetap tuh tidak berubah keadaannya dan kedudukannya. Kalau berubah, itu artinya menjadi lain. Berbeda dari semula. Contoh, agar-agar. Kita buat agar-agar ya. Kita buat jelly. Tadinya jelly itu benda cair. Kita aduk, kita masak, kemudian kita bekukan. Ketika beku, dia jadi beku. Dia tidak lagi cair. Ya, nah itu artinya berubah. Dari cair jadi padat. Ya, sehingga kita bisa makan tanpa jatuh. Nah, kalau wujud ini bentuk, rupa, dan yang dapat diraba. Dapat dilihat. Jadi misalkan kita kemarin belajar wujud benda, ada benda padat, gas, dan cair. Jadi rupa pertama kali kita lihat, yang kita lihat adalah wujudnya. Ini cair, padat, atau gas. Sementara bentuk itu artinya bangun gambaran wujud yang nampak. Jadi misalkan kita lihat benda, oh ini benda ini wujudnya padat. Bentuknya apa? Oh bentuknya kotak, oh bentuknya lingkaran, oh bentuknya tabung, oh bentuknya persegi. Seperti itu. Ukuran ini besarnya. Oh ini ukurannya apa? Oh panjang. Oh ukurannya lebar. Ih rumahnya Cinta luas ya. Kemudian oh itu tinggi sekali. Wah si Patrick tinggi ya misalkan. Nah itu adalah ukuran. Ya. Kemudian berikutnya. Nah ini yang belum Bu Silvi bahas. Ini sebenarnya Ibu lihat artinya agak susah ya. Tapi ini diminta di buku-buku penanya ada. Jadi ini Bu hanya kasih catatan, tidak mungkin kamu ditanyakan soal ini. Jadi ini hanya untuk pengetahuanmu aja ya. Di bukumu ada ditanyakan artinya estafet. Estafet itu nanti kamu ada di kelas besar diajari sama Bu Maria. Estafet itu adalah lomba lari, beregu, dengan cara pembagian jarak tempuh di antara para peserta. Pada akhir bagiannya masing-masing menyerahkan benda, misalnya tongkat, bendera, pada peserta berikutnya. Jadi estafet ini nanti ada misalkan satu regu isinya 5 orang. Nah 5 orang ini berdiri di tempat yang berbeda, tetapi dalam satu garis yang sama. Kemudian semuanya hadap ke depan. Ya, jadi baris semuanya hadap ke depan dengan jarak yang beda-beda. Jadi misalkan nih, Julia paling belakang. Nanti jarak 1 meter ada Cinta, jarak 1 meter ada Petra, jarak 1 meter lagi ada Patrick, depannya lagi ada misalkan Obi. Nah nanti cara mainnya itu adalah, yang paling belakang kan tadi Cinta. Cinta akan lari, bawa tongkat, terus menyerahkan ke depannya. Misalkan depannya Cinta berarti diserahkan ke Cinta. Tetapi Cinta tidak boleh lari dulu sebelum menerima tongkatnya. Nanti setelah terima tongkatnya, Cinta lari ke Yulia. Nanti Yulia terima, lari lagi, kasih ke depannya lagi, ke Petra. Nanti Petra setelah terima, pegang, lari lagi ke Obi. Nah, seperti itu. Nah, sebenarnya estafet ini selain dia adalah cabang olahraga, dia juga bisa diartikan lari secara berurutan atau berjalan secara berurutan. Misalkan, oh saya lari estafet. Kadang-kadang dalam kehidupan sehari-hari kita bisa menggunakan estafet ini bukan untuk lomba. Contoh, oh saya kemarin lari pagi estafet. Nah itu kan kamu nggak ikut lomba. Tapi kamu melakukan estafet, misalkan dari rumahnya kamu ke Pasar Segiri, dari Pasar Segiri kemudian lanjut ke Taman Samarinda. Nah, itu estafet. Misalkan juga orang traveling ya, traveling.
Estafet naik mobil dari Samarinda ke Banjarmasin, Banjarmasin ke Pontianak, misalkan begitu. Nah, itu juga namanya estafet. Jadi estafet itu dengan jarak-jarak tertentu, lari atau pergi secara dalam waktu tempuh yang sama, tapi secara bergantian, ya. Itu. Kemudian lintasan itu jalan yang dilintasi atau dilalui. Kalau itu lintasan lari, ya berarti itu jalan yang dilewatin orang lari. Kalau itu lintasan renang, berarti itu jalan yang dilintasi ketika orang berenang. Kelompok itu artinya kumpulan, ya. Kalau kamu satu orang aja makan, itu tidak disebut kumpulan, tidak disebut kelompok. Tapi kalau kamu lebih dari satu orang makan bersama, maka kita menyebutnya itu kelompok. Agrowisata. Nah, kalau di Samarinda kayaknya nggak ada ya agrowisata ini. Agrowisata ini adalah wisata, tapi wisatanya itu isinya biasanya yang hubungannya sama pertanian, perkebunan, kehutanan. Contoh, ada agrowisata apel di Malang. Itu isinya adalah perkebunan apel. Di situ kamu bisa lihat-lihat kebun apel, kamu boleh beli apelnya, atau makan di situ boleh, ya. Jadi agrowisata itu wisata, tapi wisatanya itu adalah lihat tanaman, begitu. Pemandangan itu adalah keadaan alam yang indah dipandang. Jadi pemandangan itu adalah misalkan sawah, kemudian kita lihat pemandangan gunung. Nah, jadi itu keadaan alam yang indah dipandang. Tetapi pemandangan juga bisa artinya penglihatan. Contoh, Bu Silvi lihat pemandangan tidak enak di luar karena misalkan anginnya besar sekali, pemandangannya jadi menakutkan. Nah, jadi pemandangan itu juga bisa artinya penglihatan. Berikutnya kanvas. Kanvas ini kain kasar yang kuat dipakai untuk kemah atau untuk kain terpal, atau untuk lukisan. Jadi kalau kamu melukis dengan kanvas, itu biasanya ada kain kasar, warnanya putih. Nah, itu biasanya digunakan untuk menggambar, atau untuk berkemah. Coba tukar dong Rio di sini deh. Tukar Rio di sini, Rio. Tuh lihat di sana. Tunggu ya. Cepat Rio. Nggak usah dibawa tasnya, nggak apa-apa. Baik, kita lanjut ya. Tadi kanvas, jadi kalau kamu biasanya mau menggambar, selain dengan buku gambar, kita bisa menggunakan kanvas. Jadi kanvas itu kain kasar yang kuat. Kenapa kasar? Kalau buku gambar kok halus? Karena kalau kain kanvas, biasanya kita menggambarnya bukan dengan pensil warna, bukan dengan krayon, tapi dengan cat. Nah, kalau dengan cat, kalau permukaannya halus, nggak nempel. Jadi harus dibuat kasar. Ember. Dekatan sini, biar kelihatan. Ember adalah tempat air berbentuk silinder. Jadi ini ember itu adalah tempat air berbentuk silinder. Ini kamu belum belajar ya bentuk silinder itu kayak apa. Nanti nih, kita belajarnya waktu di kelas 1 tabung, bukan silinder ya. Nanti ada lagi nih bentuknya silinder. Nah, bentuk silinder itu seperti apa ya? Seperti ember itu. Kamu pasti punya ember di rumah ya. Biasanya dipakai untuk menimba air dan sebagainya. Jaring adalah alat menangkap ikan, burung, dan sebagainya yang berupa rajutan. Nah, jaring ini biasanya digunakan untuk nangkap ikan. Kemudian, jaring juga bisa juga disebut net. Nah, sama ya kayak tadi. Jadi net itu sebenarnya jaring. Tapi kalau dalam olahraga kita tidak mengenal istilah jaring, kita mengenalnya adalah net. Ya, jadi kalau dalam olahraga itu sebenarnya jaring, tapi istilahnya dipakai dalam olahraga adalah net, bukan
jaring. Ya, ini nggak perlu dihafal karena Bu Silvi tidak mungkin menanyakan artinya. Tetapi kamu harus paham artinya supaya kalau disuruh buat kalimat, kamu bisa. Misalkan, buatlah kalimat dengan kata estafet. Jangan nanti kamu bertanya, estafet itu apa, Bu? Nah, jadi ini tidak perlu dihafal, tapi kamu perlu pahami artinya. Supaya kalau disuruh buat pertanyaan, kamu bisa. Ya, Arka, perhatikan di sana. Berikutnya, ada panen. Ya, panen ini artinya adalah pemungutan, pemetikan hasil sawah atau ladang. Misal, nah Rio katanya punya sawah, panen padi. Punya kebun. Ya, kalau misalkan kamu punya sawah, kamu panen padi. Saya apa gak, Bu? Apa? Kenapa Mario? Bu, saya apa? Saya apa gak? Enggak. Apa Tadi gak, aku Bu? bilang sudah di absen Mario, ndak alfa, dari alfa ya, nggak ada alfa sepanjang corona. Saya kan udah bilang hadir, Bu. Iya Mario, nggak di alfa. Tadi Bu Silvi sudah jelaskan, kamu sudah di absen. Tidak ada alfa sepanjang corona ya. Ibu ulang sekali lagi, jadi kalau panen itu artinya kamu menuai hasil ladang atau sawah. Contoh, kamu punya kebun. Ya saya punya kebun di rumah. Kebun jeruk misalkan. Terus jeruknya berbuah. Sudah matang. Nah, terus ya saya mau ambilin buahnya. Nah, itu berarti namanya panen. Ya saya lagi panen jeruk. Jadi panen itu adalah ketika kamu memungut hasilnya sawah atau ladang. Ya saya sedang panen jeruk. Berarti artinya ya saya sedang memunguti hasilnya jeruk. Ya saya sedang pergi ke sawah panen padi misalkan. Berarti ya saya lagi mau mengumpulkan hasil padi. Ya hasil sawah. Pakan. Nah, pakan ini adalah istilah yang biasa digunakan untuk makanan ternak. Makanan ternak itu adalah hewan ikan piaraan. Maksudnya ternak itu begini ya, itu ternak itu adalah hewan yang sengaja dipelihara supaya nanti berkembang biak banyak, kemudian dijual. Itu namanya berarti ternak. Kalau dia misalkan hewan kamu mau pelihara, tapi tidak untuk dijual, cuma buat lucu-lucuan di rumah, nah itu namanya hewan peliharaan, bukan ternak. Jadi kalau ternak ini adalah hewan yang sengaja dipelihara, ya, dikembangbiakkan, dibuat punya anak banyak, supaya nanti bisa dijual, entah dagingnya kah atau telurnya, begitu. Itu istilahnya ternak. Nah, makanannya ternak itu disebutnya pakan ternak. Ya, biasanya isinya pakan ternak itu hewan atau ikan piaraan, atau cacing, jangkrik, begitu ya, jagung. Nah itu namanya pakan. Benih adalah biji atau buah yang disediakan untuk ditanam atau disemaikan. Nah jadi sebelum jadi tanaman, sebelum jadi buah, sebelum jadi pohon, sebelum jadi tanaman, semua dimulainya dari benih. Benih itu bisa berupa biji, bisa juga berupa buah. Contoh, kentang. Kentang itu kan kita bilangnya, kentang itu kan sayur ya, tapi sebenarnya kentang itu adalah buah pohon. Akar pohon. Kentang itu sebenarnya akar pohon. Kemudian kita ambil mata tunasnya di kentang itu, terus kita tanam. Nah, maka kentang tadi kita sebut benih. Padi. Beras yang kita makan itu sebenarnya biji padi. Nah, ketika itu kita tanam, maka itu yang kita sebut benih. Mangga.
Kalau kamu lihat buah mangga, di dalamnya kan ada bijinya. Nah, bijinya itu kita tanam. Nah, bijinya itu kita sebut benih. Jadi benih itu bisa biji atau buah yang disediakan untuk ditanam atau disemaikan. Ya. Jadi ada yang tanaman itu berasal dari biji, ada yang memang berasal dari buahnya langsung ditanam. Berikutnya pemandu. Pemandu itu adalah penunjuk jalan. Ya, misalkan pemandu wisata, berarti dia penunjuk jalan wisata. Pemandu sorak, oh berarti dia itu penunjuk yang biasanya kasih sorak-sorai kalau lomba-lomba itu. Ya, jadi pemandu ini adalah penunjuk jalan, bukan pemimpin Rio ya, penunjuk jalan. Atau kita kalau kamu sering traveling, sering jalan-jalan sama mama, kita sebutnya ini guide tour. Ya, guide, penunjuk jalan. Misal, Pak, saya tersesat. Bisa enggak saya dipandu? Maka orang itu akan antarkan kamu. Oh iya, yuk ikut saya di belakang ya. Nanti habis ini belok ke kiri ya. Nanti setelah ini dari pasar kamu nyebrang ya. Nah, itu berarti orangnya pemandu. Jadi dia penunjuk jalan. Jadi pemandu ini adalah sebutan untuk orangnya. Untuk kegiatannya ketika dia tunjuk-tunjukin jalan, itu berarti dia sedang memandu kita. Jangan salah ya. Jadi, misalkan Rio kasih tahu Bu Silvi. Bu Silvi nanti belok ke kiri ya. Misalkan Rio gonceng Bu Silvi. Nanti habis ini belok ke kanan ya Bu Silvi. Nah, berarti Rio ini sebagai pemandu. Rionya adalah sebagai pemandu, penunjuk jalan. Nah, ketika Rio sedang mengatakan Bu Silvi harus belok kiri, belok kanan, nah, jadi kegiatan yang Rio lakukan adalah memandu Bu Silvi. Jadi memandu itu adalah kata kerjanya. Pemandu itu adalah orangnya. Jadi Bu Silvi menyebut Rio sebagai pemandunya Bu Silvi. Nah, Rio memberitahu Bu Silvi jalan-jalannya itu namanya Rio sedang memandu Bu Silvi. Gitu ya. Oh, Rio sedang memandu Bu Silvi menemukan jalan pulang. Nah, berarti Rio sedang kasih tahu Bu Silvi caranya gimana pulang. Nah, Rio-nya sendiri adalah berarti disebutnya pemandu. Ya, sekali lagi jadi pemandu itu orangnya. Baik, itu adalah kosakata yang kita pelajari di subtema di tema 2. Nah, kemudian kita juga sudah belajar beberapa ciri-ciri benda. Kita kemarin belajar wujud benda ya. Ada benda padat, ada benda cair, ada benda gas. Sebenarnya ciri-cirinya itu ada banyak yang membedakan. Tetapi Bu Silvi lihat karena bahasanya agak sulit untuk dipahami, sementara Ibu Silvi sebutkan yang mudah aja untuk dipahami. Tapi nanti di kelas besar kamu pasti menemukan ciri-ciri yang lebih rinci, yang lebih detail ya, lebih banyak. Ciri-ciri benda padat, bentuk dan volumenya tetap. Volume itu sama dengan ukuran. Anggap aja begitu ya, sebenarnya beda. Tapi supaya kamu paham, anggap aja begitu. Bentuk dan volumenya tetap, isinya tetap. Misal ya, Bu Silvi punya bolpen. Bolpen ini panjangnya 20 cm. Maka kalau ini disebut benda padat, dia bentuknya ya tidak berubah seperti ini. Dan panjangnya tetap 20 cm. Bu Silvi mau taruh di kotak, mau ditaruh di gelas, mau taruh di dalam meja, dia tidak berubah. Tetap panjangnya 20 cm, volume bentuknya seperti ini. Loh Bu, kan tapi kalau kayak pensil kan bisa lebih kecil karena diraut. Yang dimaksud di sini adalah bentuknya tetap itu tanpa dia papain. Ya. Kalau pensil kamu biarin aja nggak diraut ya dia akan bentuknya tetap. Maka itu termasuk benda padat. Tapi kalau diraut berarti kan kamu yang mengubah. Jadi dia tidak bisa berubah sendiri. Ya, tidak bisa berubah. Bentuk dan volumenya tetap. Tidak dipengaruhi wadahnya. Kalau dia Ibu taruh di tempat cetakan agar-agar ya bentuknya tetap begini, nggak jadi agar-agar. Ya. Jadi bentuknya nggak berubah. Lain dengan benda cair. Benda cair itu bentuknya tidak tetap dan selalu berubah-ubah.
Karena menyesuaikan dengan wadahnya. Kecap ditaruh di botol, bentuknya kayak botol. Sirup ditaruh di gelas, bentuknya akan jadi kayak gelas. Ditaruh di panci akan seperti panci. Agar-agar ditaruh di cetakan akan mengikuti cetakannya. Nah, itu jadi ciri-ciri benda cair itu adalah bentuknya tidak tetap dan selalu berubah-ubah. Ya, menyesuaikan wadahnya. Tapi isinya tetap, misalkan Bu Silvi punya 1 gelas aqua. Bu Silvi pindahin ke ember. Maka isinya itu tetap 1 gelas aqua sebenarnya, tapi bentuknya dia berubah jadinya. Mau dipindah ke botol ya tetap, itu isinya adalah 1 gelas aqua. Tidak kemudian berkurang, ya. Kemudian benda cair mengalir ke tempat yang lebih rendah. Jadi benda cair itu selalu mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang lebih rendah. Karenanya kalau misalkan kamar mandi, kalau kamu lihat kamar mandimu biasanya dibuat selalu lebih rendah ke tempat pembuangannya. Karena mengikuti prinsip ini, benda cair mengalir ke tempat yang lebih rendah. Kalau misalkan kamar mandi dibuat tingginya sama, lantainya itu dibuat tidak rendah ke tempat pembuangannya, maka airnya akan tergenang di situ. Tetapi benda cair, karena mengalir ke tempat yang lebih rendah, makanya kamu lihat, kalau misalkan kamar mandi, biasanya tempat pembuangannya itu di daerahnya dibuat lebih rendah, supaya airnya bisa mengalir ke situ dan terbuang dengan bersih. Nah, karena dia bisa mengalir, maka dia akhirnya bisa tumpah. Kalau misalkan kita jatuhkan air di meja, maka dia bisa tumpah ke bawah, ya, karena dia mengalir. Air, kenapa air bisa dialirkan ke rumah-rumah orang? Karena dia bisa mengalir. Coba kamu taruh benda, misalkan bolpenmu kamu taruh di sedotan, bisa enggak dia dari bawah naik ke atas? Tentu tidak bisa, karena dia tidak punya sifat mengalir. Tetapi kalau air kita kasih ditaruh di sedotan, kita gulingkan sedotannya, kita miringkan, dia bisa mengalir. Ya. Benda cair juga ciri-cirinya meresap melalui sela-sela kecil. Nah, maksudnya meresap melalui sela-sela kecil ini yang membuat kalau kamu kehujanan bajumu bisa basah. Kalau misalkan kamu tuang air di kertas, kertasnya bisa basah. Karena dia bisa meresap melalui sela-sela kecil. Sebaliknya, tapi ada juga sih benda-benda yang kalau dikasih air itu tidak meresap. Ya? Tergantung bahannya. Kenapa? Ada yang mau tanya? Kenapa itu tadi ya? Kemudian menekan ke segala arah. Nah, menekan ke segala arah ini maksudnya benda cair itu bisa menuju ke segala arah. Contoh adalah paling gampang ya PDAM-mu. Kalau kamu lihat di rumah-rumah kita, itu kan airnya dialirkan dari namanya perusahaan daerah air minum, dari PDAM. Nah, bagaimana PDAM itu bisa mengalirkan air-air ke rumah orang? Itu melalui pipa yang sangat besar, kemudian pipanya itu disambung-sambungkan ke rumah-rumah orang. Kalau air tidak punya sifat menekan ke segala arah, tentu tidak akan bisa dialirkan ke rumah orang. Jadi air itu bisa muncrat-muncrat, itu bahasa Indonesia, bahasa Jawanya ya, bisa muncrat, bisa kemana-mana. Contoh nih, kamu ambil air, taruh air di dalam plastik, terus kamu lubangin, ya, kamu lubangin misalkan buat 5 lubang, maka air itu akan keluar dari 5 lubang itu. Nah, itu yang disebut dengan menekan ke segala arah. Jadi bukan ketika kamu lubangin 5 terus keluarnya cuma di 1 lubang, enggak. Karena itu benda cair, dia menekan ke segala arah. Jadi di 5 lubangnya keluar. Itu yang disebut menekan ke segala arah. Beda sama benda padat. Kalau benda padat, misalkan kamu punya plastik, kemudian kamu taruh pensil, kamu lubangin dengan 5 lubang, maka pensil itu tidak akan keluar di 5 lubangnya. Pensil itu akan keluar hanya di 1 lubang, yang dimana paling dekat sama pensilnya.
Nah, itu berarti dia tidak punya sifat menekan ke segala arah. Tapi kalau benda cair, kamu lubangin plastiknya 5, maka dia akan keluar di 5 lubangnya. Nah, itu yang disebut menekan ke segala arah. Ya. Kemudian kita juga sudah belajar tentang benda gas. Apa ciri-cirinya benda gas? Benda gas ini ciri-cirinya adalah terdapat di segala tempat. Contohnya udara ya, udara itu kan ada di mana-mana. Mengisi seluruh ruangan yang ditempati. Dimanapun kamu berada, di ruanganmu itu ada udara. Udara itu tidak terlihat namun dapat dirasakan dan dicium baunya. Jadi gas itu bisa dilihat, tidak bisa dilihat tapi bisa dirasakan dan dicium baunya. Contoh kalau ban bocor, gasnya sudah hilang itu. Nah, kita nggak bisa lihat gasnya hilang kemana. Tapi kita bisa merasakan karena jadinya banyak kempes, begitu ya. Misalkan juga gas LPG, kalau bocor kita akan bisa cium baunya, tapi kita nggak bisa lihat di mana hilangnya. Nah, tapi kita bisa rasakan, biasanya gas itu rasanya dingin. Itu. Nah, itu tadi wujud benda ya. Wujud benda ada 3, yaitu pada, cair, dan gas. Kemudian, wujud benda ini punya sifat. Sifat itu artinya sama kayak kamu punya sifat, punya karakter, punya ciri khusus. Jadi sifat itu adalah ciri-ciri khususnya. Kalau benda padat, ada yang sifatnya lunak, ada yang sifatnya keras, ada yang sifatnya lentur. Ini ada di buku-buku penanya juga semua ya. Kalau lunak artinya kalau kita tekan, dia bisa masuk ke dalam. Kita bisa bentuk-bentuk. Mau dibentuk jadi kue, misalkan kue ya, itu kan lunak ya. Mau dibentuk jadi bentuk boneka, mau dibuat jadi bentuk manusia, itu bisa. Keras, kalau keras berarti nggak bisa diapa-apain. Ditekan nggak bisa. Lentur, kalau lentur itu artinya seperti sifatnya karet. Kalau ditekan, dia bisa kembali lagi ke bentuk yang semula, itu berarti lentur. Kalau ditarik, dia bisa kembali ke bentuk semula, itu lentur. Ya. Jadi bedanya lunak sama lentur itu jangan salah. Ada benda yang sifatnya dua-duanya, lunak sekaligus lentur. Tapi ada benda yang hanya lentur saja. Contoh kalau karet, karet itu lunak dan lentur. Ya, bukan karet gelang ya. Karet beneran karetnya yang belum jadi itu lunak dan lentur. Bahkan sebenarnya karet itu agak cair ya, bentuknya agak cair. Nah, jadi kalau lunak itu seperti misalkan kue, roti. Kalau kita tekan, dia bisa ke dalam. Tapi kalau kita tarik ya robek kan rotinya, berarti dia tidak lentur. Kalau lentur itu dia selain lunak, dia kalau kita tarik dia bisa kembali ke bentuknya semula. Itu artinya lentur. Kemudian cair, kalau sifat benda cair itu ada yang kental, ada yang encer. Kental itu artinya tidak mudah mengalir. Contohnya sirup, kecap itu kental ya. Jadi kalau mau dialirkan itu lama karena dia kental. Sementara kalau encer itu ya dia sifatnya gampang mengalir. Sehingga contoh air, kalau kita taruh di meja dia mudah jatuh ke lantai. Tapi kalau sirup kita masih bisa sempat bersihkan dari mejanya karena dia lambat turunnya ke lantai. Sifat benda gas. Nah, kalau sifat benda gas ini sifatnya ada yang aman bagi manusia dan ada yang berbahaya. Contoh kayak udara, oksigen itu aman karena kita perlu oksigen untuk bernapas. Tetapi yang berbahaya adalah buat manusia misalkan karbon dioksida, asap rokok, kemudian asap mobil itu berbahaya, ya. Jadi sifat benda gas ada yang aman bagi manusia, ada juga yang berbahaya. Nah, kita kalau mau menentukan ciri-ciri benda, misalkan kamu ditanya, sebutkan ciri-ciri benda kelereng, misalkan ya. Maka kamu bisa menyebutkan berdasarkan salah satu atau 2, 3 di antara 7 yang Bu Silvi sampaikan ini. Mau lebih banyak dari ini juga boleh.
Tapi biasanya kita akan menyebutkan ciri-ciri benda itu wujudnya apa. Padatkah, cair, atau gas. Kemudian bentuknya, warnanya, ukurannya, sifatnya, bahan pembuatnya, dan kegunaannya. Kenapa, Arka? Apa tulisannya? Dia itu jaringannya. Ya. Jadi kalau ditanya ciri-ciri benda kelereng contoh ya, maka kita bisa cerita begini. Kelereng itu wujudnya padat, bentuknya bulat seperti bola. Warnanya berwarna-warni, ukurannya ada yang besar, ada yang kecil. Sifatnya keras, bahan pembuatnya biasanya dari kaca. Ya. Kegunaannya adalah untuk bermain. Nah, itu kita ketika disuruh menyebutkan ciri-ciri benda. Mau disebutkan yang lebih banyak dari itu juga boleh. Jadi ini hanya Ibu Sylvie memberi contoh, kita menyebutkan ciri-ciri benda bisa berdasarkan 7 ini. Nah, ini yang Bu Sylvie sebutkan kemarin, ada yang salah. Kemarin itu bentuknya, ada yang bilang bentuknya padat. Salah, kalau kita bilang bentuk, itu berarti bentuk yang spesifiknya atau detailnya, bulat kah, lingkaran, segitiga, begitu. Kalau wujud, baru kita bilang padat, cair, atau gas. Jadi jangan terbalik yang wujud dengan bentuk, ya. Nah, berikutnya, kita juga sudah belajar cara mencari informasi dari teks atau gambar dengan menggunakan bantuan kata tanya. Jadi ini nanti juga kalian harus tahu ya, ini harus hafal. Jadi cara mencari informasi dari teks atau gambar dengan menggunakan bantuan kata tanya. Nah kemarin kata tanyanya bisa dilihat di dalam buku pena halaman 125. 125 yaitu ada siapa, kalau siapa itu berarti orangnya, apa, mengapa, di mana, bagaimana, kapan, tuh. Nah, apa, mengapa, siapa, di mana, kapan, bagaimana itu tidak harus semuanya ditanyakan. Kalau misalkan nggak ada ya nggak usah disebutkan, nggak apa-apa. Contoh misalkan siapa nama orang yang diceritakan, nggak disebutkan di dalam ceritanya ya berarti kamu nggak usah bertanya itu karena nggak disebutkan. Jadi tidak harus semuanya ada. Contohnya di sini, Bu Sylvie punya gambar. Nah, maka kita bisa menanyakan, apa saja jenis permainan yang Benny dan teman-teman lakukan? Karena di sini ini sebenarnya ada teks ceritanya ya, tapi Bu Sylvie ambil gambarnya aja. Karena ceritanya tentang Benny, maka pertanyaannya adalah apa saja jenis permainan yang Benny dan teman-temannya lakukan? Kemudian jawabannya itulah yang kita sebut informasi. Oh, informasi yang kita dapat yang lagi dimainkan adalah ini simpai. Kemudian nggak ada ya, dia cuma mainan simpai. Di mana saja mereka bermain? Oh, karena di sini bawahnya ada gambar sekolah, berarti mereka bermainnya di sekolah. Tapi kok seragamnya beda? Oh, ini berarti lagi olahraga. Nah, berarti mainnya di lapangan. Siapa saja yang ikut bermain? Nah, di sini adalah berarti Benny dan teman-temannya. Karena ini kan dari gambar dan tidak disebutkan namanya satu persatu. Kapan mereka bermain? Berarti kita lihat, oh ini pasti berarti waktu jam pelajaran olahraga. Karena bajunya adalah baju olahraga. Apa permainan kegemaranmu? Nah, ini pertanyaannya untuk kamu, ini bukan untuk gambarnya ya. Jadi dari gambarnya ini, kita bisa bertanya, siapa saja? Andaikan ini nggak ada ceritanya ya, ini tadi kan ada ceritanya, makanya disebutkan Benny. Andai tidak ada ceritanya, dari gambar ini kita bisa bertanya, kita bisa cari informasinya. Siapa saja yang ada di dalam gambar? Oh, ini adalah berarti anak-anak SD. Kemudian, apa saja yang mereka lakukan? Oh, mereka bermain simpai,
ada yang baru turun dari bis, mau pergi ke sekolah. Kemudian, mengapa mereka bermain simpai? Oh, ini kan pakai baju olahraga semua. Berarti alasannya mereka main pasti karena pelajaran olahraga. Terus kalau yang di bawah, mengapa mereka baru turun dari bis? Ya, karena mereka baru dijemput ini sepertinya sama gurunya. Karena ini ada gurunya kan? Nah, jadi dia dijemput sama gurunya, naik bis, kemudian berangkat sekolah bersama. Bagaimana cara bermain simpai? Nah, di gambarnya ini tidak dijelaskan ya. Ini sepertinya permainannya adalah simpainya tidak dimainkan sebagaimana mestinya. Jadi ini kalau dilihat dari gambarnya, simpainya ini hanya digilirkan dari satu teman ke teman yang lain. Nah, jadi dari gambar ini kita bisa mendapatkan informasi. Kapan mereka bermain? Kita bisa menebak ini di jam istirahat karena ini adalah suasana di sekolah. Andaikan di sini bajunya baju rumah, ya mungkin kita bisa nebak ini adalah di rumah. Nah, jadi berdasarkan gambar ini kita bisa mencari informasi dengan bantuan pertanyaan-pertanyaan yang kita sudah pelajari. Ya, Arka dengarkan. Arka kalau nggak mau belajar keluar aja sudah. Ya. Nah, jadi ini yang kita pelajarin ya, yaitu kita mencari informasi dari teks atau gambar dengan menggunakan bantuan kata tanya. Kalau kamu lihat lukisan, lihat gambar, pasti kamu akan bertanya, ini gambar apa ya? Nah, itu sama dengan kamu mencari informasi dari gambar itu. Ini gambar apa ya? Oh, ini gambarnya pesawat. Pesawatnya lagi apa ya? Oh, pesawatnya lagi terbang. Lagi terbang di mana ini? Oh, lagi terbang di Amerika. Terus siapa yang nerbangin? Oh, pilotnya. Wah, bagus ya gambarnya. Nah, jadi kita bisa mencari informasi dengan menggunakan pertanyaan itu. Ya. Baik. Itu tadi adalah materi bahasa Indonesia yang di tema 2. Sampai di sini ada pertanyaan enggak? Enggak. Ya enggak, karena Arka main dari tadi. Ada, Bu. Enggak ada? Sudah paham? Ya. Jangan mainan ya kalau belajar, ingat. Tuhan Bu, tadi bilang ada. yang nggak bisa sekolah. Baik, berikutnya kita belajar tentang perkalian. Nah, ini yang sudah kita pelajarin bahwa perkalian itu adalah penjumlahan berulang. 3 kali 4 artinya berarti 4 ditambah 4 ditambah 4. Misalkan 5 kali 2 berarti 2 ditambah 2 ditambah 2 ditambah 2 ditambah 2. Ya, perkalian itu adalah penjumlahan berulang. Kemudian perkalian memiliki sifat pertukaran bilangan. Artinya perkalian itu kalau dibalik bilangannya hasilnya akan sama. 3 kali 4 dengan 4 kali 3 itu hasilnya sama. 12. Ya, jadi yang memiliki pertukaran bilangan itu hanya perkalian dan penjumlahan. Pengurangan dan pembagian tidak. Ya, jadi jangan salah. Nah, perhatikan kalau menuliskan kalimat matematika untuk perkalian, diingat baik-baik bahwa angka pertama dalam kalimat matematika perkalian adalah jumlah kelompoknya atau wadahnya atau tempatnya. Angka kedua adalah isi tiap kelompok atau tempat atau wadahnya. Audrey mau tanya atau hanya mencet raise hand ini? Ya. Nggak sengaja, Bu. Oh, nggak sengaja. Baik. Jadi jangan sampai ketekan karena nanti gurunya salah ngerti. Dikiranya kamu mau tanya, karena itu artinya sebenarnya untuk bertanya. Jadi jangan salah, misalkan 3 kali 4 berarti ini kelompoknya itu ada 3 kelompok. Isi masing-masing kelompoknya adalah 4. Jadi angka yang kedua ini adalah isinya tiap kelompok. Sementara yang pertama ini adalah kelompoknya. Dalam perkalian, kita mengenal bahwa semua bilangan jika dikalikan 0 adalah 0 hasilnya.
3 kali 0, 0. 2 kali 0, 0. 1 kali 0, 0. Hasilnya 0 ya. Kemudian semua bilangan jika dikalikan 1, maka hasilnya adalah bilangan itu sendiri. 4 dikali 1, 4. 5 dikali 1, 5. 7 dikali 1, 7. Jadi semua bilangan jika dikalikan 1 adalah bilangan itu sendiri. Kemudian ada bilangan-bilangan yang memiliki hasil perkalian yang sama. Nah, ini kamu harus hafal karena nanti hubungannya adalah faktor dengan ada materi matematika namanya faktor persekutuan terbesar dan KPK, ya. Jadi nanti ada pelajaran FPB dan KPK pada waktu kelas besar. Karenanya kamu harus tahu ini. Ada beberapa bilangan yang memiliki hasil perkalian yang sama. 3 kali 8 hasilnya 24. 6 kali 4 juga hasilnya 24. Jadi hasilnya sama. Nah, kemudian kemarin selain dari kita belajar tentang perkalian, kita juga belajar tentang pembagian. Nah, pembagian ini kita lihat bahwa pembagian itu adalah sebenarnya kebalikannya perkalian. Kalau perkalian adalah penjumlahan berulang, kalau pembagian adalah pengurangan berulang. Jadi kalau perkalian itu penjumlahan berulang, kalau pembagian adalah pengurangan berulang. Contoh, sebentar ya. 6 dibagi 2, maka hasilnya adalah 6 dikurangi 2, dikurangi 2, dikurangi 2. Sama dengan 0. Berikutnya, jadi kita hitung 2-nya ada berapa kali sampai kita hasilnya 0. Jadi semua bilangan itu kita kurangkan sampai hasilnya 0. Sampai habis dibagi. Kemudian kita hitung ada berapa kali dikurangin. Di sini 2-nya ada 3. Jadi 6 dibagi 2 adalah 3. Nah, pembagian memiliki hubungan dengan perkalian. Ini yang Bu Silvi sebutkan kenapa kamu harus hafal perkalian. Karena pembagian sebenarnya adalah hasil dari perkalian yang dibalik. Contoh, 7 kali 5 sama dengan 35. Maka kalau 35 kita bagi 7, hasilnya 5. Kalau 35 kita bagi 5, hasilnya 7. Nah, jadi ingat ya, kalau hasilnya ini kita letakkan sebagai pembaginya, sebagai bilangan yang dibagi, maka hasilnya adalah hasil perkaliannya ini. Contoh, 4 kali 2 sama dengan 8. Maka kalau 8 kita bagi 4 sama dengan 2. Kalau 8 kita bagi 2 sama dengan 4. Nah, jadi pembagian itu adalah memiliki hubungan dengan perkalian. Makanya kamu harus hafal dengan perkalian. Nah, dalam pembagian juga sama dengan perkalian, punya beberapa sifat. Bilangan jika dibagi dengan 0, hasilnya 0. 1 kali 0, 1 dibagi 0, hasilnya 0. 2 dibagi 0, hasilnya 0. 5 dibagi 0, hasilnya 0. Jadi semua bilangan kalau dibagi dengan 0, hasilnya 0. Bilangan jika dibagi dengan bilangan itu sendiri, hasilnya 1. 4 dibagi 4, maka hasilnya 1. 3 dibagi 3, hasilnya 1. 6 dibagi 6, hasilnya 1. Jadi bilangan kalau dibagi dengan bilangan itu sendiri, hasilnya 1. Bilangan jika dibagi dengan 1, hasilnya bilangan itu sendiri. 4 dibagi 1, maka hasilnya 4. 7 dibagi 1, maka hasilnya 7. 6 dibagi 1, maka hasilnya 6. 9 dibagi 1, maka hasilnya 9. Nah, prinsip-prinsip ini harus kamu hafal supaya tidak bingung. Ya, karena ini prinsip yang paling mudah. Jadi ini harus hafal ya. Jadi persamaannya adalah kalau perkalian, semua bilangan jika dikalikan 0 ya hasilnya 0. Kalau dibagi juga sama. Kalau dibagi juga hasilnya 0.
Nah, kemudian kemarin kita belajar perkalian, kita tidak menggunakan 3 bilangan. Kenapa? Karena kita belum belajar, karena itu nanti pakai perkalian bersusun. Sehingga kita cuma belajar misalkan 5 kali 7, 6 kali 8, 7 kali 3, 8 kali 2, hanya seperti itu. Hanya 2 bilangan, karena itu nanti kalau misalkan 3 bilangan ada caranya sendiri menggunakan perkalian bersusun. Tetapi kalau pembagian kita bisa membagi dengan 3 bilangan. Coba dibuka buku penanya semua. Halaman berapa, Bu? Bentar ya. Halaman 155. 100 berapa, Bu? 155. Sudah dapat? Halaman 155. Sudah? Ya? Di situ ada soal 24 dibagi 3 dibagi 2. Jadi ini menggunakan 3 bilangan. Jadi ingat ya, kalau perkalian kita tidak ada materinya untuk tema 2 ini menggunakan 3 bilangan. Karena kalau sudah 3 bilangan untuk perkalian, dia jumlahnya akan lebih dari 100 dan itu harus pakai hitung bersusun. Nanti. Kalau pembagian tidak ya, karena hasilnya nanti akan lebih. Jangan masuk kelas 5, Bu. Halaman 55. 24 dibagi 3 dibagi 2. Maka caranya adalah, kalau mau cara cepat, kita harus hafal perkalian. Tapi kalau mau cara lambat, kita bisa menggunakan dengan pengurangan dulu. Jadi caranya, kalau di bukunya ini dia langsung ya. Ibu share screen dulu sebentar. Nah, misalkan itu kan soalnya 24 dibagi 3 dibagi 2. Maka caranya kita kurangkan dulu, kita cari 24 dibagi 3 dulu. Jadi yang pertama adalah kita cari 24 dibagi 3. Maka kemarin kita belajar adalah caranya dikurangin 3 sampai habis. 24 dikurang 3 berapa, yo? Ada yang tahu? 24 kurangin 3 berapa? Hah? 19, Bu. Oh, 19? Siapa tahu 24 dikurangi 3? 8. Ya, 24 kurang 3, 21. 21 masih ada ya, masih ada 21. 21 kurangin 3 berapa? Berapa? 18. Masih ada 18 ya. 18 kurangin 3 berapa? 15. 15. 15 kurangin 3 berapa? 12. 12. Masih ada 12. 12 kurangin 3 berapa? 9. 9. Masih ada 9. 9 dikurangin 3 berapa? 6. 6 dikurangin 3 berapa? 3. 3 dikurangin 3 berapa? 0. 0. Habis ya. Nah, kita hitung nih. Berarti 24 dibagi 3 berapa nih? 8. 8, Bu. 8. Kita hitung 3-nya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti 24 dibagi 3 sama dengan 8. Kemudian,
hasilnya ini 24 dibagi 3 tadi 8, baru kita bagi 2. 8 dibagi 2. Nah, kita kurangkan lagi. 8 dikurang 2 berapa? 6. Masih ada 6. 6 dikurang 2 berapa? 4. 4 dikurang 2 berapa? 2. Masih ada 2. 2 dikurang 2 berapa? 0. Nah, berarti 8 dibagi 2 berapa? 4. Berapa? 4. Nah, berarti 24 dibagi 3 dibagi 2, ini hasilnya adalah 84. Salah. Hasilnya adalah 4. Jadi ini adalah cara yang pertama. Dikurangkan dulu semuanya. Jadi 24 dibagi 3 dulu. Setelah 24 dibagi 3 tadi ketemu 8. Baru 8-nya kita bagi 2. Hasilnya 4. Hasilnya adalah 4. Ya, kenapa? Ya, silakan. Cara yang kedua adalah ini untuk kalian harusnya seperti ini caranya supaya cepat, ya. Tapi karena di bukunya diajarin cara pengurangan-pengurangan begitu, yaitu supaya tahu dasarnya dari mana. Nah, yang paling cepat adalah cara di buku penanya. Semua kembali ke halaman 155. Pertama 24 kita bagi 3. Bapak, Bu. Tetap 155. Tadi kan sudah disuruh buka. 155. Kita pertama dikerjakan adalah 24 dibagi 3. Tadi kita sudah belajar salah satu sifatnya pembagian itu adalah kebalikan dari perkalian. Kalau 24 dibagi 3, maka artinya kita cari perkalian 3. 3 dikali berapa atau berapa dikali 3 yang hasilnya 24. Berapa dikali 3 yang hasilnya 24? Berapa dikali 3 yang hasilnya 8. Nah, kan ketemu 8 ya. 8 kali 3 sama dengan 24. Maka hasilnya 8. Kemudian baru 8 kita bagi 2. 2 dikali berapa yang hasilnya 8? 2 dikali berapa hasilnya 8? 2 kali 4. Nah, 2 dikali 4 hasilnya 8. Maka hasilnya adalah 4. Kita coba yang ayo berlatih. 12 dibagi 2 dibagi 3. Yang nomor 1 ya. 12 dibagi 2 dibagi 3. Kita bagi dulu 12, kita bagi 2. Kita cari yang pakai cara yang kedua aja ya, supaya cepat. Berapa dikali 2 yang hasilnya 12? Berapa dikali 2 yang hasilnya 12? Siapa bisa? Berapa dikali 2 hasilnya 12? 6 dikali 2. 2. 12. Maka berarti 12 dibagi 2 itu hasilnya 6. Nah, sekarang 6 dibagi 3. 6 dibagi 3. Berapa dikali 3 hasilnya 6? Berapa yang dibagi 3 hasilnya 6? Berapa dikali 3? 2. Berapa dikali 3 hasilnya 6? 2 dikali 3. 2 kali 3 hasilnya 6. Maka berarti jawabannya adalah 2. Berarti nomor 1 itu 12 dibagi 2 dibagi 3 hasilnya adalah 2. Sekarang berikutnya 16 dibagi 2 dibagi 4. Kita hitung dulu ya. 16 dibagi 2 dulu. Cari berapa dikali 2 hasilnya 16. Berapa dikali 2 hasilnya 16? 1 kali 2, 2. 2 kali 2, 4. 3 kali 2,
8 dikali 2. Berapa? 8 kali 2, Bu. 8 kali 2. Hasilnya 16. Maka berarti 16 dibagi 2 adalah 8. Kemudian 8 kita bagi 4. 8 kita bagi 4. 4 berapa dikali 4 hasilnya 8. Cari perkalian 4 yang hasilnya 8. Berapa dikali 4 hasilnya 8? 2 dikali 8. 2 dikali 4. 2 kali 8 16. 2 dikali Berapa? 2 kali 4. Ya, 2 dikali 4 hasilnya 8. Berarti di situ jawabannya adalah 2. Nah, berarti 16 dibagi 2 dibagi 4 hasilnya adalah 2. Ya. Jadi caranya adalah dibagi dulu yang pertama baru kemudian yang kedua. Nah, untuk seperti ini kita nggak boleh kebalik ya. Misalkan kamu balik dulu 16 dibagi 4 dulu baru dibagi 2. Nanti hasilnya lain. Jadi nggak boleh ya. 16 dibagi 4 dibagi 2 jangan. Sekalipun andaikan nanti ada bilangan yang hasilnya sama, nanti itu tetap harus berurutan. Karena nanti kalau ketemu operasi bilangan campuran akan sangat-sangat susah. Jadi itu nggak bisa kalau sudah pembagian atau perkaliannya lebih dari 2 bilangan, itu harus berurutan. Seperti itu ya. Baik, kira-kira sampai di sini ada yang mau ditanya enggak? Ya, ada. Bu, ada 5. Ada apa? Ada kelas 5. Ya, ada kelas 5. Memang mau masuk kelas 5 ya, enggak apa-apa. Biar dia ikut pelajaran kita dulu. Baik, anak-anak. Kalau enggak ada pertanyaan, kita akan belajar. Kok akan belajar? Kita akan mengakhiri pelajaran kita hari ini. Kita akan berdoa dulu ya. Kita berdoa berarti Giovanni. Ya, Giovanni. Silakan dibuka suaranya. Ya. Semua tutup mata, lipat tangan. Giovanni berdoa. Tuhan Yesus, ini kita semua pagi sampai malam dan kita itu Tuhan Yesus ya, amin. Amin. Kel, cepet Kel. Selamat pagi dan Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu besok. Agendanya nanti. Dadah, Bu. Terima kasih, Bu. Dadah. Ada Bu. Dadah. Ada Bu. Sudah. Ya, dadah ya. Silakan di lift ya. Ini mau lanjut kelas besar ya. 7. Semuanya. 2.